Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ananda semuanya gimana nih liburannya? Pasti menyenangkan kan? Tentunya tidak lupa untuk selalu menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Di semester genap tahun ajaran 2020-2021, meski kita masih belajar dari rumah, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat segera berkumpul di sekolah tercinta kita SD YWKA Rel Homeschool Bandung. Ingat pesan Bunda ya, selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, rajin belajar, dan teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu berada dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu meski belajar di rumah saja. Amin ya mujibas sailin, amin. Nah, Ananda yang solih dan solihah, untuk materi agama hari ini yaitu tentang bab 6 Quran Surat Al-Ma'un. Disimak dengan baik dan benar ya. Dan untuk penjelasannya, yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Baiklah Ananda yang solih dan solihah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un dan tolong menolong. Surah Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surah ini terdiri dari 7 ayat, termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah Al-Ma'un berada dalam urutan yang ke-107. Sekarang perhatikan dan ikuti surah Al-Ma'un berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Dalam surah Al-Ma'un isinya adalah penjelasan Allah tentang orang-orang yang menjadi pendusta agama. Siapa saja mereka? Yaitu penghardik anak yatim dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam surah Al-Ma'un dijelaskan juga tentang orang yang sholat tapi celaka. Loh, kenapa orang yang sholat celaka, Bunda? Karena mereka lalai, artinya tidak mengingat Allah. Kemudian mereka juga suka pamer, ria tentang sholatnya.
Dan juga orang yang suka sholat tapi ternyata pelit, tidak mau membantu orang lain dengan barang yang berguna. Oleh karena itu, perintah dalam surat Al-Ma'un adalah yang pertama, cintailah anak yatim, kemudian yang kedua, berilah makan terhadap orang miskin, dan yang ketiga, rajinlah sholat. Ingatlah Allah, jangan ingat yang lain, jangan ria, jangan juga ingin dipuji oleh orang lain, tetapi ikhlaslah hanya karena Allah. Dan selanjutnya kita juga diperintahkan untuk menjadi orang yang suka menolong. Misalnya Ananda meminjamkan teman pensil, penghapus, ataupun yang lainnya. Nah, supaya kalian lebih paham, di sini Bunda juga akan menjelaskan materi tentang tolong menolong. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Ta'awun yaitu suatu usaha yang meringankan beban orang lain, memerlukan pertolongan untuk meringankan beban atau penderitaan mereka. Tolong menolong sangat dianjurkan dalam agama. Orang yang tidak memiliki sifat tolong menolong dikategorikan sebagai pendusta agama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ke-7 surah Al-Ma'un, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong menolong dalam perbuatan maksiat dan dosa. Tolong menolong bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Ananda meminjamkan alat tulis kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Kemudian bisa juga membantu orang tua menyeberang jalan adalah contoh lain dari sikap tolong menolong. Sikap tolong menolong juga banyak mendatangkan manfaat bagi kita. Yang pertama adalah menimbulkan rasa empati dan peduli dalam setiap pribadi masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Dan yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Nah, bagaimana? Semoga Ananda yang solih dan solihah sudah paham ya tentang pembahasan hari ini. Nah, itulah untuk materi agama hari ini. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.